Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz boleh membuka buku pegangan PAI yang ada di rumah pada halaman 131. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur adalah rasa berterima kasih. Kalau dalam bahasa Inggris itu thank you. Kalau kita biasanya mengucapkan dengan terima kasih. Maka bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah telah memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita semua. Anak Ustadz, pada poin yang A ini, nikmatnya bersyukur. Mengapa poin A ini diberi judul nikmatnya bersyukur? Maksudnya apa? Bahwa bersyukur itu nikmat. Mengapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Ibrahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih atau sangat berat. Maka orang yang bersyukur pasti akan mendapatkan segala kenikmatan. Kenapa? Karena Allah telah katakan akan menambah nikmatnya lagi kepada orang-orang yang bersyukur. Dari satu nikmat, dua, tiga, dan seterusnya. Tak terhingga ketika kita benar-benar bersyukur. Maka nikmat. Namun bagi orang-orang yang kufur nikmat, seperti di sini tertulis kufur nikmat. Apa itu? Orang yang tidak menyadari, bahkan mengingkari. Maksudnya apa? Tidak mengakui bahwa nikmat yang telah ia dapatkan, ia rasakan berasal dari Allah. Dia menganggap nikmat itu berasal dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah apa? Azabku sangat berat, sangat pedih. Itulah orang-orang yang mengingkari nikmat atau kufur nikmat. Maka semoga kita terjauh dari sifat orang-orang yang kufur nikmat. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bersyukur itu sangat nikmat? Karena di sini banyak manfaat dari orang-orang yang mau bersyukur. Mengapa kita harus banyak bersyukur? Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga Allah berfirman di sini. Mengatakan, menjelaskan bahwa jika kamu menghitung nikmat Allah, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat itu. Kenapa? Karena begitu banyaknya lah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka yang harus kita perbanyak apa? Bersyukur. Maka di sini Ustadz ada meletakkan atau membubuhkan ya, di sini menyisipkan. Apa itu? Banyak bersyukur. Ada tidak ada yang kita miliki harus tetap bersyukur. Maka di sini Ustadz akan sampaikan manfaat bersyukur. Yang pertama, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Seperti yang tadi Ustadz jelaskan. Kalau bersyukur, Allah tambah nikmat lagi. Yang kedua, jika kita bersyukur kepada Allah, maka kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah.
Seperti yang tadi dijelaskan juga, orang yang kufur nikmat maka akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Mengapa demikian? Karena kita terus bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu mengingat orang tersebut. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tadi kita sampaikan, inna azabi lasyadid, bahwa azab Allah sangat pedih bagi siapa? Orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jelas. Kenapa? Karena segala yang kita rasakan, yang kita dapat, dan manusia atau teman-teman kita mendapatkan nikmat dan lain sebagainya, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu berburuk sangka. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang bisa kita rasakan kecuali itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pantaslah pula kita berlaku sombong. Yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Kenapa? Karena kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anak ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia nikmatnya bersyukur. Maksudnya apa? Bersyukur itu sangat nikmat. Anak ustadz, selanjutnya, bagaimana kita bersikap syukur? Maka sebagai hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu mengucapkan pujian dan syukur kepada Allah. Mengapa? Karena kita telah memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sering kita lakukan adalah yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Inilah setidak-tidaknya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian yang kedua, berbuat yang lebih baik. Mengapa demikian? Allah sudah memberikan kita makan misalnya. Ketika kita telah diberikan Allah makan, apakah kita mau berbuat yang lebih buruk? Tentu tidak. Maka kita harus melakukan sesuatu yang disukai Allah, tentu yang lebih baik. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mau untuk melakukan perbuatan yang buruk sementara Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Tentu tidak. Keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anggota tubuh yang sempurna misalnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah kita mau menggunakan anggota tubuh kita ini yang diberikan Allah untuk menyakiti teman kita misalnya, memukulnya, menganiaya dia, mengejeknya? Nah, tentu tidak mungkin. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapat nikmat. Kita sudah diberikan banyak harta oleh Allah misalnya. Apakah kita tega melihat orang lain yang belum makan misalnya? Nah, maka sepatutnya kita memberikan sedikit rezeki kita, harta kita kepada orang yang membutuhkan. Keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Segala nikmat yang telah Allah berikan itu, maka sebaik-baiknya kita gunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah menyukai dan mencintai kita. Anak ustadz ini Allah Subhanahu wa taala, maka cara bersyukur
terbagi kepada 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Bagaimana ini? Bahwa ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, banyak ataupun sedikit, kita mengakui, kita yakini bahwa nikmat tersebut merupakan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, maka tidak akan merasa berat lagi, meskipun yang kita dapat itu kecil ataupun sedikit. Lapang hati kita. Nah, yang kedua, syukur dengan lisan. Bagaimana? Bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, katakanlah mendapatkan pakaian misalnya, maka kita mengucapkan pujian kepada Allah dengan lisan. Apa tuh lisan? Mulut. Apa ucapan yang biasa kita sebutkan? Alhamdulillah. Itulah ucapan pujian terhadap nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Bagaimana? Apa yang telah kita dapatkan, misalnya pakaian tadi, kita telah dapatkan pakaian yang baru misalnya, yang bagus. Maka kita gunakan pakaian yang kita dapat tadi sebagai nikmat dari Allah dalam hal yang baik. Kita gunakan pakaian yang kita dapatkan tadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memakai pakaian tadi, kemudian kita melakukan sesuatu perbuatan yang Allah sukai. Maka dengan menaati aturan Allah dengan segala pemberian Allah tadi, dengan segala perbuatan di kehidupan kita, maka Allah pasti akan menyukai kita dan meridhoi kita. Itulah dia orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz, demikianlah materi tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan materi nanti anak-anak Ustadz lebih banyak bersyukur terhadap apa yang telah anak-anak Ustadz dapatkan. Bersyukur kepada Allah berarti mendekat kepada Allah dan beribadah sebaik mungkin. Baik anak Ustadz, adapun tugasnya adalah menjawab soal nanti yang akan diberikan. Soalnya dalam bentuk link, nanti dibagikan di WA grup masing-masing. Tetap semangat belajar anak Ustadz semuanya. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.